Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Marlina SPD MSI. Kali ini kita akan membahas tentang anak tunalaras. Pernahkah Anda semua menemukan anak dengan gejala yang seperti ini? Misalkan dia bertingkah laku menyimpang, tidak sesuai dengan norma yang ada di sekitarnya. Masalahnya itu banyak berkaitan dengan penyesuaian dirinya, kemudian reaksi lingkungan yang terganggu. Nah, ini beberapa bentuk gejala yang ditemukan kepada anak ini. Jika Anda pernah menemukan anak dengan gejala ini, maka perlu kita waspadai, curigai, jangan-jangan anak ini mengalami gangguan dalam masalah emosi, sosial, atau perilakunya. Nah, gejalanya bagaimana? Yang pertama itu, tingkah lakunya tidak wajar dan dikatakan dia tidak wajar itu berlangsung dalam situasi yang normal. Kemudian yang kedua, ia mengalami hambatan belajar. Misalkan sulit dia belajar, kesulitan dia dalam belajar tersebut bukan karena faktor keterbatasan intelektualnya, bukan karena faktor keterbatasan indrawi atau sensoriknya, bukan juga karena faktor kesehatan. Jadi artinya secara intelektual, indrawi maupun kesehatan dia aman saja, namun dia menunjukkan masalah dalam belajar. Yang ketiga, adanya gejala terganggunya hubungan sosial. Keempat, ia menunjukkan gejala depresi, tidak bahagia pada usia anak-anak. Mestinya di masa kanak-kanak, anak-anak ini menunjukkan kebahagiaan apa adanya dan keleluasaan emosional. Yang kelima, merasa takut dan menghindari masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau akademik. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang gejala-gejala yang ada ini, perlu kita dudukkan dulu seperti apa peristilahan yang tepat digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang mengalami gangguan emosi sosial dan perilaku. Mari kita kuliti satu persatu istilah-istilah yang terkait dengan tunalaras ini. Yang pertama, kalau kita misalnya buka beberapa literatur yang berbahasa asing, kita akan menemukan istilah mental illness. Jadi ada sebuah penyakit yang terkait dengan mentalnya. Kemudian ada emotional disturbance, ada gangguan emosional. Kemudian emotional disorder juga hambatan dalam emosional. Emotional handicap itu cacat secara emosional. Kemudian ada juga istilahnya itu banyak orang menyebut social maladjustment. Dia salah suai secara sosial. Kemudian dia serious emotional disturbance. Ini juga menunjukkan gangguan emosional yang serius. Dan emotionally impaired dia dikatakan rusak secara emosional. Kemudian ada juga istilah yang menyebut dengan socially or emotionally handicapped. Jadi dia cacat secara emosional maupun sosial. Nah, ada juga beberapa istilah ini menunjukkan emotionally conflicted. Dia berkonflik secara emosional. Nah, ada juga istilah behaviorally impaired. Jadi dia gangguan secara perilaku. Nah, yang terakhir disebut juga dengan having personal and social adjustment problems. Jadi dia memiliki semacam masalah yang berkaitan dengan dirinya, personalnya, dan dia juga menunjukkan adanya masalah penyesuaian sosial. Kemudian kalau kita lihat
bagaimana istilah yang digunakan di Indonesia dan di beberapa negara lain di dunia. Mari kita lihat. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu menyebut adanya sebuah definisi tentang hambatan emosi dan perilaku, dan di sana dinyatakan sebagai perilaku destruktif dan hiperaktif. Nah, yang terbaru sekarang adalah pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, di sana dinyatakan bahwa ada 4 kategori penyandang disabilitas, dan di manakah masuknya gangguan emosi perilaku? Ternyata masuk dalam penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Antara lain apa bentuknya? Psikososial. Kemudian yang disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Jadi di manakah posisinya dalam Undang-Undang Nomor 8 2016, yaitu termasuk ke dalam penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Nah, bagaimana dengan di Inggris misalkan? Inggris itu menyebut istilah untuk anak-anak yang tunalaras ini disebut sebagai emotional and behavioral difficulties. Kemudian sedang di Amerika Serikat, mereka menyebutnya dengan emotional and behavioral disorders, yaitu gangguan emosional dan perilaku, atau di Amerika juga menyebut sebagai emotional disturbance atau gangguan emosi, dan behavioral disorders atau penyimpangan perilaku. Kita harus mendudukkan per istilah ini tentu terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi merujuk kepada istilah-istilah tadi, manakah yang sebenarnya kita gunakan dengan tepat gitu. Nah, sebelum kita menggunakan itu ada beberapa permasalahan yang terkait dengan peristilahan. Misalnya begini. Sistem kepercayaan, standar perilaku, nilai-nilai yang mempengaruhi pandangan masyarakat setempat juga akan mempengaruhi istilah-istilah yang digunakan. Yang kedua, toleransi masyarakat terhadap perilaku. Pada budaya tertentu, mungkin perilaku tertentu biasa saja, namun pada budaya lain itu perilaku yang sama akan menjadi sebuah masalah, misalnya. Kemudian batasan tingkah laku normal dalam pandangan umum berbeda dengan pandangan riset dan keilmuan. Nah, ini menjadi beberapa kontradiksi dalam riset-riset yang kita jumpai di jurnal-jurnal internasional. Kemudian ada efek yang ditimbulkan perilaku menyimpang itu seperti apa, dan ini efek ini pada beberapa norma dan budaya tertentu akan berbeda bentuknya. Dan yang terakhir, interpretasi terhadap intensitas dan frekuensi tingkah laku. Nah, ini dia beberapa permasalahan, sehingga ketika kita menggunakan beberapa istilah, sebaiknya tidak menyalahkan istilah yang lain, karena apa? Pada hakikatnya meaning-nya sama. Nah, sebelum kita bahas tentang siapa ya anak tunalaras itu, bagaimana ya definisi tunalaras, maka kita bahas dulu satu persatu teori yang mendasari tentang gangguan perilaku. Jadi kalau kita memahami sebuah perilaku, sebaiknya ada dasar teori yang jelas sehingga kita bisa memahami mengapa gangguan itu terjadi. Yang pertama, teori behavioral. Jadi teori behavioral ini dibentuk dari faktor, dia menyatakan bahwa perilaku itu sebenarnya dibentuk dari faktor eksternal dari suatu individu dalam kurung lingkungan. Jadi beberapa kaum behavioris memasukkan perilaku ke dalam suatu unit yang dinamakan tanggapan atau respon, dan lingkungan ke dalam unit rangsangan atau stimulus. Maka teori perilaku itu sering disebut juga dengan teori stimulus respons.
Teori perilaku menyatakan bahwa suatu rangsangan dan tanggapan tertentu bisa berasosiasi satu sama lainnya dan menghasilkan suatu bentuk hubungan fungsional. Jadi ada hubungan kausal efek antara stimulus dan respons. Kemudian teori behavioral menekankan bahwa faktor eksternal dari seseorang, berarti faktor yang berasal dari luar diri seseorang, sangat mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh pribadinya. Nah, inilah dia penekanan dari teori behavioral. Yang kedua, teori psikodinamik. Nah, teori ini bertentangan sebenarnya dengan teori behavioral. Teori ini beranggapan bahwa perilaku individu itu disebabkan oleh faktor internal dirinya, yaitu faktor yang berasal dari dalam dirinya. Nah, faktor psikologis, berarti yang ada di dalam diri individu sangat berpengaruh pada pembentukan karakteristik seseorang. Nah, teori ini mengacu pada 3 aspek penting dalam diri seseorang itu, yaitu ada 4 istilah. Sebenarnya 3 istilah yang utama, yaitu ego, id, dan superego. Apa itu ego? Ego itu pusat atau inti dari kepribadian. Id apa? Id itu adalah keinginan atau hasrat. Superego apa? Yaitu dia yang mengatur atau penyeimbang. Nah, di dalam tubuh seseorang, di dalam diri seseorang, ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dia saling terkait satu sama lain. Nah, menurut teori psikodinamik, gangguan perilaku itu akan timbul bila ketiga aspek ini tidak seimbang dalam bertindak. Jadi ada yang timpang jika salah satu atau ketiga-tiga aspeknya itu timpang, maka akan muncul gangguan perilaku. Jadi itu menurut teori psikodinamik. Nah, yang ketiga ada teori sosiologi. Menurut teori ini, gangguan perilaku itu terjadi karena adanya ketidakmampuan individu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sosial, tetapi dia lebih mengarah pada orang-orang di sekelilingnya. Jadi menurut teori ini, kalau ada orang bermasalah dalam perilakunya, itu ada kaitannya dengan lingkungan sosial yang ada di sekeliling orang tersebut. Menurut teori ini, gangguan perilaku adalah perilaku menyimpang, perilaku yang selalu meresahkan ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Jadi artinya apa? Tidak hanya dilihat dari diri individu itu yang bersangkutan, namun perilaku yang dia tunjukkan itu sudah meresahkan orang lain, bahkan mengganggu ketentraman orang lain. Jadi artinya teori ini menekankan kepada orang di sekitarnya. Yang keempat yaitu teori ekologi. Teori ini menganggap suatu perilaku akan sangat ditimbulkan dari lingkungan yang mempengaruhinya. Ada kaitannya hampir sama dengan teori sosiologi nomor 3 tadi, namun ada penekanannya. Yaitu menurut teori ekologi, pembentukan suatu perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Maka, menurut teori ini, perilaku yang menyimpang itu adalah perilaku yang tidak ada keseimbangan antara lingkungan dengan perilaku yang ditunjukkan. Jadi, equilibrium istilahnya ada bermasalah menurut teori ekologi. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari 4 teori tadi? Nah, yang pertama, semua teori perilaku tadi mengacu pada satu kesimpulan bahwa perilaku itu dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor dirinya sendiri. Yang kedua,
Teori behavioral, teori ekologis, dan teori sosiologis membenarkan bahwa suatu perilaku itu sangat terbentuk bila dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya sendiri, yaitu lingkungan, sedangkan teori psikodinamik membenarkan bahwa suatu perilaku itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri. Oke, semoga pada sampai titik ini para audiens semua bisa memahami apa itu teori-teori dalam membahas, mengkaji gangguan perilaku. Jadi ada 4 teori tadi ya, ada teori behavioral, teori ekologis, teori sosiologis, dan teori psikodinamik. Nah, sekarang kita baru bisa masuk sebenarnya siapa ya? Apa ya artinya tunalaras itu? Gitu. Mari satu persatu kita bahas. Anak tunalaras sering juga disebut dengan anak tuna sosial. Hati-hati ya, jangan sampai kepleset dengan istilah tuna susila. Beda ya. Jadi tunalaras itu sering juga disebut dengan tuna sosial. Mengapa disebut tuna sosial? Karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat seperti apa? Mencuri, mengganggu, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Maka disebut juga dengan tuna sosial. Pada masyarakat manapun, budaya manapun, yang perilaku ini tetap menjadi masalah sosial dan tidak sesuai dengan norma sosial. Yang kedua, tunalaras ini dikenal juga atau disebut juga dengan anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi, perilaku, dan kontrol sosial. Maka biasanya ditunjukkan dalam bentuk perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma di sekitarnya. Anak yang mengalami gangguan perilaku itu sebenarnya sebagai anak yang secara nyata dan menahan respon lingkungan tanpa adanya kepuasan pribadi, namun masih dapat diajarkan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan pribadinya. Artinya, menurut si Kaufman ini, anak yang mengalami gangguan perilaku itu, dia respon ke lingkungannya tidak ada, kemudian bermasalah, perilakunya tidak diterima oleh masyarakat, dan dia tidak bisa menunjukkan kepuasan terhadap dirinya sendiri, apalagi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengapa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih menggunakan istilah tunalaras dibandingkan istilah yang lain? Karena apa? Di sana dinyatakan bahwa anak yang berumur antara 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga dia kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, maka ini dia dasarnya mengapa di Indonesia menggunakan istilah tunalaras. Nah, kalau begitu, kita tidak bisa seenaknya saja menyatakan bahwa sebuah perilaku itu bermasalah. Ada kriterianya sehingga dimanapun berada dan penegakan diagnosisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama, jika perilaku itu frekuensinya berulang-ulang terus, dilakukan dalam waktu yang kurun lama, dan ini disebut perilakunya bermasalah. Yang kedua, intensitasnya melebihi kewajaran. Yang ketiga, durasi waktunya cukup lama,
Misalkan kalau kita beri contoh, ada anak suka usil dengan temannya, dimanapun dia berada dia usil, durasinya cukup lama. Berarti itu disebut dengan perilakunya bermasalah. Kemudian dilihat dari topografi atau bentuk khusus perilaku itu terjadi dalam banyak situasi, dimanapun dia berada, perilaku itu ditunjukkannya. Yang kelima, perilaku tidak sesuai dengan setting, tidak sesuai dengan kondisi setempat, tidak sesuai dengan keadaan. Yang keenam, tingkat kesulitan dalam pengaturan perilakunya itu sangat tinggi. Banyak dia mengalami kesulitan. Kemudian, perilaku anak tersebut harus dibandingkan dengan teman sebayanya. Nah, yang kedelapan, biasanya lebih dari satu perilaku menyimpang yang tampak. Jadi misalnya kalau dia usil, dia suka berkata kotor, dia juga suka menentang aturan, tidak patuh dengan peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kriteria ini harus diamati selama 6 bulan atau lebih. Bahkan di dalam DSM-4 dinyatakan harus dinyatakan dalam 2 setting yang berbeda. Misalnya, dia di sekolah menunjukkan perilaku bermasalah, di tempat lain, misalnya di rumah, di tempat mengaji, dia juga menunjukkan perilaku bermasalah. Nah, kalau kita lihat lagi dari kriteria perilaku bermasalah itu, kita bisa menyatakan sebuah definisi bahwa suatu kondisi perilaku bermasalah itu apa? Suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih dari karakteristik berikut dalam jangka waktu yang panjang, minimal 6 bulan tadi, dan pada satu tingkatan tertentu mempengaruhi secara beragam pada performa anak di bidang pendidikan. 1. Ketidakmampuan dalam belajar. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, ketidakmampuan membangun dan mengatur hubungan interpersonal. 3. Jenis-jenis perilaku atau perasaannya itu yang tidak penting. Jadi banyak perilakunya tidak penting, tidak wajar, dan tidak pada tempatnya. 4. Menunjukkan ketidakbahagiaan bahkan depresi. 5. Ada kecenderungan untuk mengembangkan gejala-gejala fisik seperti apa? Ketakutan berhubungan dengan masalah pribadi dan sekolah. Nah, ini dia yang disebut dengan perilaku bermasalah tadi. Nah, karena kita berkaitan dengan anak usia 7-16 tahun, maka harus dikaitkan dengan performa di bidang akademik dan pendidikannya. Nah, menurut The National Mental Health and Special Education Coalition itu tahun 1960, di sana dinyatakan mereka menyebutnya dengan gangguan emosi dan perilaku, yang di Indonesia dikenal dengan tunalaras tadi ya. Jadi karakteristik emosi dan perilaku yang sangat berbeda dari anak normal pada umumnya. Dalam hal apa? Usia, budaya, konteks norma dan etika. Dia berbeda dilihat dari usia teman sebayanya, dilihat dari budaya setempat, dilihat dari norma setempat, dan etika sangat berbeda. Nah, apa bentuk dari ciri-ciri dari anak dikatakan mengalami tunalaras itu? Dia terjadi terus-menerus dan menimbulkan ketidaknyamanan pada lingkungan sekitarnya. Perilaku itu harus muncul dalam 2 setting yang berbeda dan salah satunya berhubungan dengan sekolah. Jadi kalau kita ambil 2 tempat yang berbeda, misalnya di rumah, dan salah satunya harus dengan sekolah. Karena tunalaras tadi adalah anak usia sekolah. Kondisi perilaku itu sulit ditangani di sekolah yang biasa atau sekolah reguler, sehingga
membutuhkan penanganan di sekolah khusus. Ini untuk yang kasus yang sangat berat. Nah, karakteristik dasar tersebut dapat muncul beserta gangguan lain. Jadi ada namanya gangguan penyerta. Nah, tunalaras ini termasuk juga di dalamnya gangguan emosi dan perilaku. Dan pada kadar yang lebih berat atau lebih akut bisa terjadi pada remaja dengan skizofrenia, gangguan afektif, gangguan kecemasan, dan berbagai gangguan perilaku yang mempengaruhi kinerja akademiknya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah bahas tentang apa yang disebut dengan tunalaras, maka kita harus memahami bagaimana tipologi dari gangguan tunalaras. Nah, tipologi tadi sudah ada kita bahas tadi di atas sedikit. Nah, sekarang kita fokuskan kepada tipologi gangguan tunalaras. Bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama intensitasnya, berarti intensitas perilaku itu. Yang kedua dimensi perilaku, yang ketiga bentuk perilaku. Nah, kalau kita lihat dari tipologi berdasarkan intensitas, maka digolongkan kepada 2. Yang pertama ringan atau sedang, yang kedua berat. Nah, kita lihat dulu yang ringan. Perilaku bermasalah itu dikatakan ringan, itu berupa apa? Konflik emosi dan kecemasannya ada pada anak tersebut, tetapi ia masih menyadari dunia nyata. Nah, ini yang kedua nih yang berat. Penyimpangan perilaku itu termanifestasi dalam bentuk berpikir, berbicara, dan bertindak. Maka dalam ilmu psikiatri dia sudah menjurus ke dalam psikosis, gangguan kejiwaan. Berikutnya dia yang tergolong kepada tipologi yang berat intensitasnya, distorsi berpikir. Persepsinya sudah tidak normal lagi, perilaku yang ditunjukkannya sudah aneh-aneh, maka ini disebut dengan skizofrenia. Bahasa awamnya menyebut dengan gila. Nah, kemudian tipologi berdasarkan intensitas yang tergolong berat juga adalah autisme pada kanak-kanak. Berikutnya, yang kedua, tipologi berdasarkan dimensi perilaku. Itu digolongkan kepada perilaku internal dan perilaku eksternal. Kedua-duanya menunjukkan masalah atau gangguan yang terkait dengan perilaku. Internal misalnya. Apa dia? Bentuk perilakunya ada konflik mental dan emosional yang tidak berdampak langsung terhadap orang lain. Jadi hanya diri anak yang bersangkutan yang merasakan kalau dia ada masalah dengan mental dan emosional. Umumnya perilaku ini tidak dapat diamati atau inert behavior. Contohnya apa? Anxiety, withdrawal, sulit berkonsentrasi, ya, dan sebagainya. Di sisi lain, pada dimensi perilaku ada gangguan perilaku eksternal. Itu bentuknya apa? Perilakunya itu bermasalah dan sudah berdampak langsung pada orang lain. Jadi kalau yang internal tadi hanya dirinya sendiri yang merasakan, namun yang eksternal ini apa? Masalahnya itu, perilaku bermasalahnya itu sudah berdampak pada orang lain, sudah menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Contohnya apa? Perilaku agresif, merusak, mencoret-coret tembok, berkeliaran setiap malam, begadang, mencuri berjamaah, melanggar aturan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimensi perilaku. Yang ketiga, tipologi berdasarkan bentuk perilaku.
Jadi tipologi berdasarkan bentuk perilaku itu bisa digolongkan kepada 4. Yang pertama ADHD. Nah, ingat, ternyata ada beberapa karakteristik tunalaras yang juga ada pada ADHD. Namun penegakan identifikasinya tetap berbeda. Tetap berbeda antara ADHD dengan tunalaras. Yang kedua, conduct disorder, yaitu perilakunya menyimpang. Nah, ini tidak ada di dalam ADHD ya. Kemudian perilakunya menentang, oppositional deviant disorders. Dan yang keempat, gangguan emosi. Nah, sampai di sini kita bahas dulu untuk konsep dasar bagaimana kita memahami masalah gangguan perilaku pada anak, peristilahan yang digunakan, kemudian definisi yang relevan dengan tunalaras. Oke, untuk selanjutnya sajian materi ini bisa diperdalam lagi di dalam literatur-literatur yang relevan, bisa dicari di jurnal-jurnal internasional, dan nanti saksikan juga video pada edisi kedua dari pendidikan tunalaras ini. Terima kasih.